Anakku, inilah pesanku ini sebagai pengingat bahwa aku selalu menginginkan yang terbaik bagimu, bahkan melebihi kebaikan apa yang sudah aku dapatkan di dunia ini. Ini adalah doa kebanyakan orang tua pada anaknya. Kami tidak meminta apa-apa dari kamu, hanya kebahagiaan dalam hidupmu selamanya, dan kebanggaanmu pernah memiliki kami sebagai orang tuamu dan keluargamu. Kadang cara bercerita kita tidak sama, susah ketemu waktu bicara yang tepat. Bahkan bahasa yang kita pakai bisa jadi sudah berbeda, tapi kami selalu ingin berkomunikasi apapun caranya dengan kamu karena mungkin itu satu-satunya cara agar kamu paham apa yang kami harapkan darimu. Ingatlah masa kecilmu sewaktu aku dan papamu masih satu-satunya jeti gurumu, temanmu sekaligus sahabatmu dimanapun kamu berada. Aku ajari kamu menyiram bunga dan sama-sama mengejar kupu-kupu. Aku kupaskan kulitnya saat kita makan jeruk bersama. Bahkan saat kamu melepeh jeruknya karena merasa asam, aku tadahkan telapak tanganku agar kamu bisa melepah ampas jeruknya di tanganku. Tapi waktu terus berjalan dan kamu jati semakin besar dan dewasa, tidak ada yang bisa menahan proses itu. Sekarang kadang kamu sudah lebih senang menapaki jalanmu sendiri tanpa kehadiranku di sisimu. Aku hanya berpesan, jalan hidup tidak selalu rata dan mulus, banyak rumput, kerikil, bahkan batu menghalang. Kadang harus menanjak dan berundak-undak mendaki. Kadang kamu bisa berpegang untuk keamananmu, tapi kadang tidak ada pagar yang bisa kamu gunakan walaupun kaki tetap harus berjalan sambil membawa beban. Kamu sekarang lebih sering kumpul dengan teman dibanding aku. Pilihlah siapa yang akan dan bisa jadi temanmu. Jaga dirimu baik-baik, akan banyak teman dalam suka, tapi teman sejati selalu ada dalam duka. Ikut merasakan kesedihanmu, memberikan empati dan dukungan agar mental kamu bisa tetap tegar dan segera bangkit kembali. Teman yang benar-benar baik bahkan mengawasimu agar tidak terjerumus ke dalam lembah, kenistaan, dan menuju kerusakan moral. Tapi terpenting jangan pernah lupakan saudara sekandungmu. Kakak dan adikmu adalah amanah dari Tuhan untuk menjadi teman seumur hidupmu. Bekerjasamalah. Jangan pernah putus hanya karena ketamakan urusan dunia dan mengutamakan ego diri. Kelak jika kamu orang tuamu sudah berpulang, maka kakak dan adikmu lah yang akan saling menjaga dan menasihatimu dalam kebaikan, tidak berpamrih. Jangan bersaing dengannya tapi justru saling menjaga, membimbing dan mendorong menuju arah yang lebih baik. Walaupun di antara kalian tetap punya wilayah sendiri, tapi kalian sudah ditakdirkan saling terkait hati satu sama lain, dan tidak ada yang bisa memisahkan seorang saudara kandung dari saudaranya. Ingat, kamu tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Setiap rezeki yang kamu terima dari Tuhanmu selalu datang dari manusia lain sebagai perantara. Jadi jangan pernah sombong, tinggi hati, merasa paling hebat dan paling banyak berjuang sekaligus paling banyak berkorban. Kelak jika ada kue hasil yang disajikan, hanya ambil bagian yang menjadi porsi bagianmu. Jangan pernah mengambil hak bagian orang lain karena itu perbuatan jolim. Jika kamu sudah mulai merasakan ayunan cinta, itu betul-betul hakmu dan sangat manusiawi. Jangan melawan dan berkeras untuk menghindar. Hanya saja harus jalankan perasaanmu dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap di koridor pergaulan yang sehat dan aman menurut agamamu. Pahamilah bahwa keluarga pria idamanmu juga harus sayang dan mendukungmu. Kalau tidak maka hanya akan ada kelelahan batin dan mental dalam kalian menjalin hubungan. Hidup bukan hanya semata wangi bunga, akan banyak duri dan bau tidak sedap hadir dalam perjalanan hubungan kalian. Kedewasaanmu dan lelakimu sangat penting dalam menghadapi masalah. Maka sukailah lelaki yang bisa membuatmu nyaman dan bahagia apapun situasinya saat kamu ada di dekatnya. Jika dia dewasa, maka dia tidak akan kehilangan ketenangannya dan bisa mengontrol emosinya pada saat bertemu masalah. Jika kalian dekat dengan papamu, paling tidak kamu bisa mengambil sedikit contoh bagian apa dari lelaki yang bisa disukai olehmu. Apakah kesabarannya, kepintarannya, humorisnya, kegesitannya, perhatiannya, tapi terbaik perhatikan caranya menjalankan agamanya. Jika permintaan dan perintah Tuhannya saja bisa dia abaikan, apalagi permintaanmu sebagai manusia biasa. Kelak jika kalian ditakdirkan membina rumah tangga, maka jelaslah bahwa kalian sudah ada di tujuan yang sama sekarang. Lelaki yang cerdas akan tahu kemana akan membimbingmu,
mengajakmu bicara untuk sama-sama menyepakati arah tujuan, dan jika sudah sepakat bersama, maka kamu harus secara rendah hati ikut menapaki jalurnya secara bersama-sama. Jangan lalu di tengah jalan membuat tujuan hidup sendiri dalam satu rumah tangga. Kebahagiaan keberhasilan harus dinikmati dan dirayakan bersama-sama. Tapi ujian rumah tangga yang sebenarnya bukan saat bahagia, tapi pada saat salah satunya sedang diuji. Oleh kejatuhan usaha, oleh kemiskinan, oleh sakit berkepanjangan, atau beragam ujian hidup lainnya, kalian akan mengalami apa yang kami dan banyak suami istri lain lalui. Sebagian kecil bisa bertahan tapi lebih banyak yang karam kandas di tengah jalan dan terpaksa berpisah jalan. Semua adalah pilihan hidup dan semua akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Jika ada anak, maka utamakanlah anakmu, jangan buat hatinya terluka dan membekas dalam sebagai pengalaman hidup masa kecilnya. Kamu pernah kecil kan? Ingatlah kamu saat kamu masih kecil dan kami besarkan kamu. Sesungguhnya hidup adalah proses yang sama yang berulang tapi selalu beda ceritanya. Kamu mau cerita yang seperti apa? Yang berakhir bahagia atau berakhir tragis? Anakku, kamu adalah sutradara sekaligus pemeran atas cerita hidupmu sendiri. Tapi sayangnya hidup bukan drama yang masalahnya akan selesai jika dramanya selesai. Tapi selesainya hidup sementara di duniamu adalah awal dari kehidupan akhiratmu yang kekal abadi. Mau ada di mana kamu adalah pilihan dan keputusanmu. Aku selalu sayang padamu dimanapun aku dan kamu berada. Aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Mengatur agar kelak kita keluarga semua dipertemukan kembali di surganya, mengulang momen bahagia seperti saat kita makan mie ayam enak bersama. Kelak di sana kita akan temukan bahagia sejati yang kekal abadi dan cinta kasih yang tidak pernah lagi ada akhirnya. Amin.